Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Adik-adik sekalian yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kabarnya hari ini? Semoga adik-adik semua senantiasa diberkahi, disayangi dan juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Kak Erlan senang sekali bisa berjumpa dan membersamai adik-adik kembali dalam program rutin kita, yaitu kajian bersama Kak Erlan. Masya Allah, tabarakallah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita jadi orang yang bersemangat untuk bisa selalu mengerjakan amal taat. Siap adik-adik jadi orang yang semangat? Siap, Erlan. Nih aku semangat buktinya. Memang kalau semangat dibuktikan dengan otot yang kekar. Enggak juga ya adik-adik ya. Intinya kita harus semangat untuk senantiasa melakukan amal taat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan adik-adik, kalau kita sudah mengerjakan amal ibadah itu, maka berharaplah kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala menerima ibadah kita semua. Nah, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah, hari ini kita mau kajian dengan tema yang sangat menarik. Temanya berjudul, kita tak boleh lelah berharap. Adik-adik paham nggak sama judulnya nih? Ini bahasanya bahasa anak gede banget nih. Kita itu artinya aku dan kamu. Apa Erlan? Aku dan kamu? Cie. Ya maksudnya kita itu Kak Erlan dan adik-adik sekalian. Kita ya, tak boleh. Tak boleh itu artinya nggak boleh. Erlan itu sama aja. Ya, tak boleh, ya nggak boleh ya. Adik-adik paham kan ya arti kata nggak boleh ya? Lelah berharap. Maksudnya lelah berharap itu kita nggak boleh capek dalam bermunajat, berdoa, berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa nggak boleh capek, Erlan? Karena berharap kepada Allah itu adalah ibadah yang mudah. Emang iya? Iya, karena berharap kepada Allah itu ibadah hati. Nggak akan ngeluarin keringet, nggak akan buat kita capek, karena sekedar kita berharap kepada Allah, punya rasa harap di dalam hati kita, itu sudah dikatakan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah adik-adik judul kita pada kesempatan kali ini, yaitu kita tak boleh lelah berharap. Adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ngomong-ngomong tentang berharap, berharap itu adalah pekerjaan hati. Di dalam pelajaran akidah, kita kenal dengan dua istilah ibadah adik-adik yang berkaitan dengan rasa harap. Ada berapa dua jenis ibadah adik-adik? Dua jenis ibadah yang berkaitan dengan rasa harap. Yang pertama roja, ditulis. Yang pertama apa? Roja. Yang kedua roghbah. Yang pertama roja, yang kedua roghbah. Roja dan roghbah artinya adalah rasa harap. Jadi dua kata ini maknanya atau artinya itu mirip adik-adik, nggak jauh beda. Roja itu artinya rasa harap, roghbah itu artinya juga rasa harap. Cuma bedanya kalau roghbah itu
rasa harap yang dibuktikan dengan perbuatan. Itu artinya rogbah. Paham adik-adik ya? Paham ya, insyaallah ta'ala. Nah, kalau roja, ini lawan dari kata khauf. Khauf artinya takut, roja artinya berharap. Nah, kalau rogbah, rogbah itu lawan dari kata rohbah. Rogbah, R-O-G-H-B-A-H, rogbah, itu lawan dari kata rohbah. R-O-H-B-A-H. Rogbah dengan rohbah. Ini berlawanan adik-adik. Kalau rogbah artinya rasa harap yang ditunjukkan dengan perbuatan. Kalau rohbah, ini rasa takut yang ditunjukkan dengan perbuatan. Nah, jadi adik-adik, inilah perbedaan antara roja dan rogbah. Bisa dipahami? Kak Erlan, kita lagi ngomongin apa sih, Kak Erlan? Kak Erlan panjang-panjang cerita dari tadi. Adik-adik masih nanya lagi ngomongin apa? Kak Erlan menangis ini adik-adik ya judulnya. Adik-adik sekalian, kita lagi ngomongin dua jenis ibadah yang berkaitan dengan rasa harap. Ada yang namanya roja, ada yang namanya rogbah. Paham? Nah, gitu dong Kak Erlan, kasih tahu. Kan dari tadi udah dikasih tahu. Nangis nih. Jadi adik-adik, ibadah yang mau kita bahas hari ini adalah ibadah yang berkaitan dengan rasa harap. Ibadah yang berkaitan dengan rasa harap, setidaknya itu ada dua. Itu yang Kak Erna tadi sampaikan. Ada yang namanya ibadah roja, ada yang namanya rogbah. Roja dan rogbah artinya sama-sama punya rasa harap. Cuma bedanya kalau rogbah itu adalah rasa harap yang ditunjukkan dengan perbuatan. Paham adik-adik? Paham. Nah, rogbah inilah adik-adik yang mau Kak Erlan jelaskan hari ini. Karena di pembahasan Qawaid Qur'aniyah, kaidah-kaidah Qur'aniyah kajian hari Senin ini, Kak Erlan mau membahas tentang surat Al-Insyirah ayat yang ke-8. Surat apa adik-adik? Surat Al-Insyirah. Siapa yang tahu surat Al-Insyirah? Ayat pertamanya itu bunyinya seperti apa? Surat Al-Insyirah ayat pertama bunyinya seperti apa? Yang depannya alam nashrah laka sadrak. Nah, itu ayat pertama dari surat Al-Insyirah. Terus kalau ayat yang ke-8 bunyinya gimana? Sebentar Kak Erlan, aku susah kalau ditanya kayak gitu. Aku harus ngurutin dulu dari awal Kak Erlan. Coba diurutin. Lama Kak Erlan. Ya nggak apa-apa, coba Kak Erlan tunggu. Ayat ke-8 dari surat Al-Insyirah itu bunyinya apa? Terus? 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 Kak Erlan, emang Kak Erlan bisa dengar suara aku? Enggak sih. Kak Erlan pura-pura dengar aja. Ayat ke-8 apa bunyinya? Wa ila rabbika farghab. Farghab. Wa ila rabbika farghab. Maka hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Nah, adik-adik, farghab ini adalah semakna dengan kata rogbah tadi yang Kak Erlan ceritakan kepada adik-adik sekalian di awal kajian. Nah, adik-adik, hari ini kita mau membahas faidah dan hikmah dari ayat ke-8 surat Al-Insyirah, yaitu yang bunyinya apa tadi? Wa ila rabbika farghab. Bisa dipahami ya adik-adik ya? Thayyib, insyaallah bisa dipahami ya. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Rabbmu lah hendaknya kamu berharap. Nah adik-adik, karena yang namanya ibadah
itu kan harus ditujukan hanya kepada Allah. Betul tidak? Betul. Makanya di awal dikatakan wa ila rabbika farghab. Ila rabbika. Hanya kepada Rabbmu lah. Hanya kepada Tuhanmu lah. Hanya kepada Allah. Hendaknya kamu berharap. Adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa rasa harap kita itu hanya kita tujukan secara mutlak hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita itu hanya bersandar, bergantung, dan meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Karena Allah katakan, hanya kepada Rabbmu lah hendaknya kamu berharap. Karena adik-adik, kalau kita berharap kepada manusia, kita sering kecewa. Betul nggak adik-adik? Betul Kak Erlan. Aku pernah punya pengalaman soal ini. Wih, Aku kan udah makan masam anis. masam amis. Apa Kak Erlan? Manis asam garam. Makan asam garam. Makan asam garam itu istilah kalau orang sudah punya banyak pengalaman. Adik-adik sudah punya pengalaman apa soal kecewa? Apa ya Kak Erlan ya? Jadi adik-adik, setiap orang pasti pernah punya rasa kecewa. Ya adik-adik ya. Dan kalau kita berharap kepada makhluk, kepada manusia yang kemampuannya itu terbatas adik-adik, kita sering kecewa. Pernah nggak adik-adik? Kita minta tolong sama kakak kita. Minta tolong beliin jajan. Taunya kakak kita terlupa membelikan jajan buat kita. Nah adik-adik, manusia itu terbatas. Kadang suka lupa. Bahkan ayah bunda kita juga sering lupa. Betul nggak adik-adik? Betul Kak Erlan. Aku pernah dapat uang THR. Aku titip ke bunda. Terus bunda lupa Kak Erlan. Nggak pernah ngasih ke aku lagi. Ya coba diingatkan bundanya ya. Barangkali bundanya memang harus diingatkan supaya nggak lupa ya. Nah, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah, begitulah kalau manusia itu pasti punya kelemahan. Allah katakan wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu memang diciptakan dalam keadaan yang lemah. Jadi memang manusia itu lemah adik-adik, sering lupa ya, terbatas kemampuannya. Makanya jangan berharap kepada manusia. Berharap itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah bilang wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Rabbmu lah hendaknya kamu berharap. Adik-adik, kita belajar bahasa Arab sedikit, mau nggak? Mau Kak Erlan? Boleh, boleh, boleh. Oke, hari ini kajiannya agak berat, nggak apa-apa? Nggak apa-apa Kak Erlan. Kayak Kak Erlan kan? Maksudnya apa? Kak Erlan berat gitu? Kak Erlan itu nggak berat, cuma hampir ideal. Ya adik-adik ya. Baik, barakallahu fikum. Kok ketawa semua krunya ya? Kayaknya seneng kalau ngomongin berat badan ya. Adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ngobrolin bahasa Arab sedikit yuk. Jadi gini adik-adik, sebenarnya kalimat pada umumnya ya, kalau kita pengen jelasin urutan kata demi kata, sebenarnya kalimatnya itu berbunyi seperti ini. Farghab ila rabbika. Sebenarnya kalimatnya seperti itu adik-adik. Pada asalnya demikian. Berharaplah kepada Rabbmu. Farghab ila rabbika. Akan tetapi adik-adik, ila rabbikanya yang tadinya di belakang ini dikedepankan. Kemudian farghab yang tadinya di depan ditaruh di belakang. Nah adik-adik, sesuatu yang tadinya di belakang kemudian ditaruh di depan, ini menunjukkan makna pembatasan. Menunjukkan makna apa adik-adik? Pembatasan. Ini kaidah dalam kalimat bahasa Arab. Oleh karenanya, ketika kita baca terjemahannya, wa ila rabbika farghab, itu artinya ada kata hanya. Hanya kepada Rabbmu lah
hendaknya kamu berharap. Jadi ada pembatasan di sini adik-adik. Pembatasan maksudnya apa? Dibatasi. Kalau kita berharap itu hanya kepada Allah semata, bukan kepada yang lainnya. Bisa dipahami kaidah bahasa Arab ini? Bisa Kak Erlan, bisa. Walaupun kepalaku kayak gimana gitu Kak Erlan. Bisa, bahasa Arab itu mudah adik-adik ya. Nggak susah kok. Jadi itu kaidahnya adik-adik. Sesuatu kata yang tadinya harusnya di belakang, ternyata dikedepankan, maka kalimatnya nanti bermakna pembatasan. Sama seperti surat Al-Fatihah. Adik-adik sudah pernah baca surat Al-Fatihah? Ya sudah dong Kak Erlan. Hello. Ya iyalah. Kan kita kalau sholat baca surat apa? Baca surat Al-Fatihah. Nah adik-adik, sebenarnya ada ayat di surat Al-Fatihah juga yang memberikan makna pembatasan loh. Yaitu di ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Nih adik-adik, perhatikan kalimat terjemahannya. Ada kata hanya. Berarti ada pembatasan di sini. Nah, sebenarnya adik-adik, kalimatnya itu berbunyi na'buduka wa nasta'inuka. Na'buduka dan nasta'inuka. Nah, adik-adik, na'buduka artinya kami beribadah kepadamu. Nasta'inuka artinya kami memohon pertolongan kepadamu. Nah, mu-nya ini yang jadi objek, yang tadinya di belakang dikedepankan. Jadilah dia bukan na'buduka lagi, tapi iyyaka na'budu. Yang tadi nasta'inuka, K-nya dikedepankan jadinya iyyaka nasta'inu. Jadi kalimatnya berbunyi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Ada yang di belakang, yang seharusnya di belakang ternyata dikedepankan. Nah, berarti kalimat ini menunjukkan makna pembatasan. Maksudnya apa? Berarti kalau kita terjemahkan ada kata hanya. Hanya kepadamulah kami beribadah, hanya kepadamulah kami mohon pertolongan. Maksudnya apa adik-adik? Berarti kalau kita ibadah, hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Boleh nggak beribadah kepada selain Allah? Nggak boleh, karena sudah dibatasi. Hanya kepadamulah kami beribadah. Berarti kalau beribadah itu hanya kepada Allah. Contoh ibadah apa sih adik-adik? Doa. Doa hanya kepada Allah. Boleh nggak doa kepada kuburan? Nggak boleh. Karena doa hanya kepada Allah. Boleh nggak doa minta sama pohon angker? Nggak boleh. Karena doa mintanya hanya kepada Allah. Boleh nggak doa kepada pantai selatan Nyi Roro Kidul? Nggak boleh. Doa itu hanya kepada Allah. Karena na'buduka tadi dijadikan kalimatnya menjadi iyyaka na'budu. Beribadah itu dibatasi adik-adik. Hanya kepada Allah. Nggak boleh ditujukan kepada selain Allah. Sama seperti berharap. Berharap juga dibatasi hanya kepada Allah adik-adik. Kita berharap. Makanya dikatakan wa ila rabbika farghab. Kak Erlan, aku bisa sih ikutin kajian ini Kak Erlan, tapi pelan-pelan ya. Oke, siap-siap adik-adik ya, insya Allah. Jadi kesimpulannya, pada ayat wa ila rabbika farghab, artinya adalah kalau berharap itu hanya kepada Allah. Karena kalimat di ayat ini menunjukkan makna pembatasan. Dari mana tahu ada makna pembatasan? Kata ila rabbika, kalimat ila rabbika yang tadinya di belakang ternyata dikedepankan. Disitulah memberikan makna pembatasan. Wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Rabbmu lah hendaknya kamu berharap. Adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam tafsir Juz Amma, ketika beliau menjelaskan maksud dari surat Al-Insyirah ayat yang ke-8 ini, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, maksudnya dari kalimat wa ila rabbika farghab adalah perbesarlah harapanmu agar doamu dikabulkan dan agar ibadahmu diterima. Jadi adik-adik, kalau kita berharap kepada Allah, berharap apa aja sih? Berharap supaya ibadah kita diterima. Terus berharap apa lagi? Berharap supaya doa-doa kita dikabulkan. Dan adik-adik, kalau kita udah berharap kepada Allah, maka kita nggak akan pernah kecewa. Kalau kita doa kepada Allah, kalau kita berharap kepada Allah, maka kita tidak akan pernah kecewa. Yakin deh adik-adik, ini adalah yang dikatakan juga oleh Nabi Zakaria alaihi salam. Apa kata Nabi Zakaria ketika dia berdoa dan berharap kepada Allah? Kata Nabi Zakaria alaihi salam, walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Dan aku tidak pernah kecewa ketika berdoa kepada Rabb. Adik-adik sekalian, kalau kita doa sama Allah, kita berharap kepada Allah, kita nggak akan pernah kecewa. Karena Allah pasti akan memberikan yang terbaik dari harapan-harapan kita. Jadi adik-adik, nggak ada ruginya untuk selalu berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah pasti akan mengabulkan doa-doa kita. Karena Allah yang berfirman, uda'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka akan aku ijabah untukmu. Maka akan aku kabulkan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi adik-adik, doa kita bakal dikabulin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dirinci nih adik-adik, bisa jadi Allah langsung kabulkan doa kita seketika itu juga. Tapi bisa jadi juga nggak dikabulin dalam waktu dekat. Tapi ditunda pengabulannya suatu saat nanti di waktu yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah sengaja tunda adik-adik, dan Allah maha berkehendak. Allah tahu mana yang terbaik buat hambanya. Jadi nggak langsung dikabulkan seketika itu. Ini mungkin saja terjadi demikian. Atau bisa jadi adik-adik, ternyata yang kita harap, yang kita minta, ada yang lebih baik dari itu. Maka Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Nah, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah, makanya nggak akan pernah ada rasa kecewa kalau kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ila rabbika farghab. Jadi adik-adik, kita berharap kepada Allah supaya ibadah kita diterima. Kita berharap kepada Allah supaya doa-doa kita dikabulkan. Dalam kondisi apapun. Ketika kita menjalani keadaan seperti apapun jua, maka kita berharaplah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama ketika lagi susah nih adik-adik. Berharap dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik tahu nggak kisahnya ini? Rasulullah SAW ketika itu bersama para sahabatnya menggali sebuah parit yang sangat panjang dan besar. Adik-adik tahu nggak? Nabi dan para sahabat menggali parit pada peristiwa perang apa? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Kok nggak kelihatan? Iya, soalnya Kak Erlan lihatnya kamera ya. Nggak bisa lihat adik-adik semua. Adik-adik tahu perang apa sih yang Nabi dan juga para sahabatnya itu menggali parit? Betul banget. Perang Khandaq namanya. Perang Khandaq terjadi pada tahun berapa? Tahun 4 apa tahun 6? Iya, salah. Yang benar tahun 5 Hijriah ya adik-adik ya. Perang Khandaq terjadi pada tahun 5 Hijriah. Ketika itu adik-adik, Madinah dilanda cuaca yang sangat dingin.
Bahkan dinginnya itu menusuk sekali adik-adik. Kak Erlan pernah adik-adik ke Madinah, kalau musim dingin itu suhunya bisa sampai 5 derajat Celcius. Wah, dingin banget adik-adik, apalagi anginnya. Kenceng banget, rasa-rasanya itu menusuk tulang. Kak Erlan ketika di Madinah di musim dingin itu, bibirnya sampai pecah-pecah. Sampai-sampai pilek-pilek, bersin-bersin, badannya menggigil, saking dinginnya adik-adik. Nah, ketika itu Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabatnya sedang ditimpa musim dingin di kota Madinah. Kalau sudah musim dingin, berarti kondisi cuacanya tidak cerah adik-adik. Mau beraktivitas pun jadi susah. Bahkan bukan hanya beraktivitas yang susah, mau makan pun susah. Karena yang ditanam di kebun ataupun di ladang adik-adik ya, tidak bisa tumbuh dengan baik dan maksimal. Sehingga adik-adik ketika itu kondisinya kaum muslimin sedang sulit sekali mendapatkan bahan makanan. Bayangkan adik-adik, di tengah kondisi yang sangat susah seperti itu, para sahabat Nabi dan juga Nabi kita Nabi Muhammad SAW dalam kondisi lapar, dalam kondisi cuaca yang dingin menusuk tulang, mereka harus berjuang untuk menggali parit yang besar. Dr. Syauqi Abu Khalil, salah seorang pakar sejarah nih adik-adik ya, menyebutkan kalau parit yang digali oleh Nabi dan para sahabatnya itu sepanjang 5.544 meter. Berapa panjangnya adik-adik? 5.544 meter. Berarti Nabi dan para sahabatnya itu menggali sejauh 5,5 kilometer. 1 kilometer itu 1000 meter kan ya? Betul. Jadi 5,5 kilometer panjangnya parit digali oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi perut yang lapar. Kak Erlan, paritnya dalam nggak? Dalam adik-adik. Dalamnya parit itu sekitar 3,2 meter. Lebarnya 4,62 meter. Jadi adik-adik, ini paritnya membentang panjang dan luas adik-adik. Dan parit Khandaq itu terletak di utara kota Madinah. Jadi ceritanya ini adalah usul dan saran dari sahabat yang namanya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi memberikan usul kepada Rasulullah SAW supaya menggali parit yang lebar dan panjang di utara kota Madinah, supaya musuh-musuh yang mau menyerang kaum muslimin jadi gagal dan tidak bisa berperang. Wajar aja adik-adik, kalau paritnya sepanjang dan selebar itu, kuda yang mau loncat aja bakalan nyungsep ke dalam parit tersebut. Saking paritnya itu begitu lebar dan luas, bahkan memanjang sampai 5,5 kilometer. Adik-adik sekalian, usul ini adalah saran yang sangat brilian, karena ini sangat efektif untuk membendung dan melawan kekuatan musuh. Soalnya ketika itu, musuh kaum muslimin itu jumlahnya sampai 10.000 pasukan adik-adik. Karena mereka gabungan dari orang Quraisy, ada dari orang-orang Yahudi, ya adik-adik ya. Berkumpul jadi 10.000 orang. Makanya juga perang Khandaq ini punya nama lain namanya perang Ahzab. Ahzab itu artinya golongan-golongan. Karena mereka bersekutu, golongan-golongan itu adik-adik jadi satu. Tumplek, bluk. Jadi totalnya 10.000 pasukan. Padahal kaum muslimin ketika itu jumlahnya cuma 3.000 saja. Nah, untuk mengatasi perbedaan jumlah pasukan ini, maka diusulkanlah oleh Salman Al-Farisi untuk menggali parit di utara kota Madinah.
Nah, adik-adik mau nggak mau parit itu harus digali. Meskipun Nabi dan juga para sahabat yang lainnya merasa kelaparan dan juga kondisi cuaca yang cukup menyulitkan aktivitas dan kegiatan mereka di kala itu. Nabi adik-adik saking laparnya itu naruh batu di perutnya supaya bisa mengganjal lapar. Adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terbayang nggak sih betapa susahnya kondisi di kala itu? Adik-adik kebayang nggak perjuangannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum jami'an? Bagaimana mereka harus berjuang menggali parit? Capek adik-adik, apalagi dalam perut lapar. Adik-adik pernah kelaparan nggak? Pernah Kak Erlan? Iya, setiap kita pernah lapar ya adik-adik ya. Bayangin kalau kita lapar adik-adik, belajar aja jadi nggak konsentrasi. Betul nggak? Belajar jadi nggak fokus. Ayah bunda kita juga kalau lagi lapar, mau ngapa-ngapain itu jadi susah. Nah ini bayangin adik-adik, Nabi dan para sahabatnya bersusah payah menggali parit sedalam 3,2 meter, selebar 4,6 meter, dan sepanjang 5.544 meter. 5,5 kilometer panjangnya adik-adik mereka gali parit itu. Dalam kondisi yang payah, dalam kondisi yang susah. Tapi adik-adik, yang namanya orang beriman tidak pernah lelah dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Rabbmu lah hendaknya kamu berharap. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kita adik-adik supaya kita tidak boleh lelah dalam berharap. Adik-adik, ketika Nabi dan para sahabatnya sedang menggali parit, ternyata para sahabat itu menjumpai sebongkah batu yang besar. Hah? Apa itu? Batu besar yang mau nggak mau harus dipecahkan supaya bisa dilanjutkan penggalian paritnya. Para sahabat Nabi kesulitan adik-adik untuk bisa memecahkan batu itu. Tapi Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin teladan. Nabi ketika itu nggak cuma suruh-suruh tunjuk tangan doang. Tapi Nabi juga ikut bekerja. Bahkan adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi adalah orang yang ternyata punya kekuatan hebat bisa memecahkan batu besar itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersiap, ambil alat-alatnya, lalu kemudian Nabi ucapkan bismillah, lalu kemudian Nabi pukul batu itu. Siap adik-adik dipukul batunya? Kak Erlan hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Kok kalian nggak ikut mukul sih? Ayo ikut bareng-bareng Kak Erlan yuk. Siap ya? Ambil alatnya, kita pukul bareng ya. Yuk, 1, 2, 3. Pura-puranya mukul batu. Ya. Nah, adik-adik kan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW dengan mengucap bismillah lalu kemudian memukul batu itu. Dengan pukulan yang pertama, sepertiga batu itu pecah adik-adik. Masya Allah. Dan adik-adik tahu nggak? Yang uniknya dari kisah ini, ketika Nabi memberikan pukulan yang pertama untuk batu tersebut, Nabi berkata, Allahu Akbar. Kata Nabi SAW, Allahu Akbar. Aku telah diberi kunci-kunci Syam. Kata Nabi SAW, demi Allah, sekarang saya melihat istana yang merah. Bayangin adik-adik, lagi kondisi susah, dikepung musuh yang jumlahnya 10.000 pasukan. Nabi SAW lagi susah payah menghancurkan batu besar. Nabi kemudian memberikan harapan-harapan. Nabi katakan,
Allahu Akbar, aku telah diberi kunci-kunci Syam. Maksudnya adik-adik, suatu saat nanti kaum muslimin ini akan menang dan bisa menaklukkan negeri Syam. Masya Allah ya adik-adik ya. Optimisme yang tinggi, rasa harap yang besar dari Nabi SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pukulan pertama, adik-adik. Nabi kemudian bersiap melakukan pukulan yang kedua. Adik-adik, kita ikut-ikut mukul juga yuk. Ambil alatnya. Adik-adik sudah siap? Yuk, kita ikut pukulan yang kedua. 1, 2, 3. Adik-adik, Nabi SAW dengan mengucap bismillah, lalu memberikan pukulannya yang kedua. Sepertiga batu kemudian pecah, adik-adik. Masya Allah. Dengan izin dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan pukulan yang kedua, Nabi kemudian bisa menghancurkan sepertiga lagi batu besar tersebut. Dan ketika di pukulan yang kedua ini, Nabi Muhammad SAW juga mengatakan, Allahu Akbar. Kata Nabi, Allahu Akbar. Aku telah diberi kunci-kunci Persia. Dan aku melihat istananya yang putih. Maksudnya adik-adik, Nabi Muhammad SAW memberikan harapan baru kepada para sahabatnya bahwa suatu saat nanti kaum muslimin akan bisa menaklukkan negeri Persia. Padahal ketika itu adik-adik, negeri Persia itu adalah sebuah kerajaan yang besar. Sama seperti Syam, yaitu kekuasaannya kerajaan Romawi adik-adik ya. Saat itu juga merupakan kerajaan yang besar. Lalu adik-adik, di pukulan yang ketiga Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan bismillah, lalu kemudian dipukul sisanya hingga hancurlah batu yang besar tersebut dan bisa dilanjutkan penggalian yang berikutnya. Dan di pukulan yang ketiga Nabi berkata, Allahu Akbar. Aku telah diberi kunci-kunci Yaman. Maksudnya negeri Yaman adik-adik ya. Demi Allah, aku melihat pintu-pintu Son'a dari tempatku ini. Artinya Nabi memberikan harapan kepada para sahabat bahwa jangan takut loh ngelawan pasukan musuh yang jumlahnya cuma 10.000 ini. Karena suatu saat nanti kita bisa menaklukkan kerajaan Yaman. Adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di saat yang sulit seperti ini, Nabi memberikan harapan baru kepada para sahabat. Nabi mengajarkan untuk berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan tanggung-tanggung. Jangan cuma sekedar berharap bisa mengalahkan musuh yang dihadapi sekarang di perang Khandaq yang jumlahnya 10.000 itu. Tapi lebih-lebih lagi lah berharap. Harus optimis. Punya rasa harap yang tinggi. Jangankan cuma lawan musuh yang jumlahnya 10.000 ini. Suatu saat nanti kita bisa menaklukkan kerajaan Syam, kerajaan di Persia, dan juga di negeri Yaman. Ini adik-adik membuktikan bahwa Nabi SAW mengajarkan kita untuk jangan pernah lelah berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pertolongan Allah itu dekat. Ala inna nasrallahi qarib. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat yang ke-214, ayat 214 surat Al-Baqarah adik-adik, Allah katakan ala inna nasrallah qarib. Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Oleh karenanya adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah bosan, jangan pernah lelah dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesulit apapun kondisi yang kita hadapi, kita harus berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah malu untuk berdoa kepada Allah, adik-adik. Adik-adik, mungkin nanti suatu saat akan berjumpa dengan suatu kesulitan di dalam kehidupannya. Mungkin aja sulit pengen dapat mainan yang diidam-idamkan. Sulit pengen dapat nilai bagus di sekolah. Sulit ngafal ayat kok nggak bisa-bisa. Sulit murojaah kok sering-sering lupa. Mau lancar kok susah banget rasanya. Sulit mau dapat uang jajan banyak. Sulit mau bisa main dengan aman dan nyaman tanpa diganggu sama adik-adiknya. Adik-adik,
Jangan lelah berharap. Doa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta sama Allah. Lagi asik main, tiba-tiba ada yang gangguin, ada yang ngusilin kita. Jangan marah. Doa, berharap dulu sama Allah. Ya Allah, aku lagi main tapi digangguin ya Allah. Ya Allah, berikanlah aku ketenangan saat bermain ya Allah. Amin. Berharap sama Allah. Lagi pengen mainan, panah-panahan. Tapi harganya mahal. Apa yang adik-adik lakukan? Jangan ngambek sama orang tua. Tapi berharaplah dan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, wahai Allah, Tuhanku yang memberikan rezeki, berikanlah rezeki kepada orang tuaku ya Allah. Gerakkanlah hati mereka agar mereka membelikan panah-panahan buatku ya Allah. Doa adik-adik. Wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Rabbmu lah hendaknya kamu berharap. Berharap dan berdoa itu adalah ibadah hati adik-adik. Ibadah yang mudah untuk dilakukan. Dan adik-adik, kalau kita sudah berharap dan berdoa kepada Allah, kita nggak akan pernah merasa kecewa. Lagi malas beribadah. Aduh Kak Erlan, mau tilawah kok susah, mau murojaah kok payah. Gimana Kak Erlan, ngafal ayat kok nggak ingat-ingat. Apa yang adik-adik lakukan di saat susah seperti ini? Doa dan berharap kepada Allah. Wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Rabbmu lah hendaknya kamu berharap. Ya Allah, yang memberikan taufik dan hidayah, mudahkanlah hamba untuk baca Quran ya Allah. Mudahkanlah hamba untuk hafal ayat Al-Quran ya Allah. Gitu adik-adik. Wa ila rabbika farghab. Adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha mendengar. Innahu sami'ud du'a. Sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa ta'ala maha mendengar dan merespon doa-doa kita adik-adik sekalian. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu selalu mendengar adik-adik apa yang kita minta dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tahu kalau kita berdoa adik-adik. Jangankan doa kita adik-adik. Daun-daun yang gugur aja Allah pasti tahu. Allah katakan di surat Al-An'am ayat yang ke-59, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidaklah sehelai daun pun yang gugur melainkan Allah mengetahuinya. Jadi daun yang jatuh, yang gugur adik-adik, Allah tahu. Padahal daun di dunia ini banyak nggak adik-adik? Banyak banget. Pohon di dunia ini banyak nggak adik-adik? Banyak banget. Daun yang ada di satu pohon aja jumlahnya banyak. Apalagi daun di seluruh pohon-pohon yang ada di dunia. Banyak nggak adik-adik? Banyak banget. Dan Allah tahu daun-daun mana yang jatuh adik-adik. Bayangkan, daun-daun yang begitu banyak jumlahnya itu ketika gugur Allah mengetahuinya. Apalagi doa-doa yang kita minta. Allah pasti tahu. Allah pasti mendengar. Dan yakinlah Allah akan mengabulkan ataupun memberikan yang lebih baik kepada kita semua. Jadi adik-adik, kita nggak boleh lelah berharap. Wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Rabbmu lah hendaknya kamu berharap. Jadi adik-adik, kita sebagai orang yang beriman harus merasa butuh akan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus merasa berharap kepada Allah. Bukan berharap kepada selainnya. Kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun kita bilang keinginan kita kepada ayah bunda, ayah, bunda, aku pengen mainan loh. Walaupun kita bilang keinginan ini kepada ayah bunda, tetap berharapnya jangan sama ayah bunda, tapi berharapnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang kasih rezeki buat ayah bunda kita. Paham sampai sini adik-adik? Paham. Makanya hanya kepada Allah lah kita berharap. Wa ila rabbika farghab. Nah, adik-adik sekalian, demikianlah kajian kita pada kesempatan sore hari ini. Semoga adik-adik paham ya apa yang Kak Erlan sampaikan tadi. Jangan sampai Kak Erlan ngomong panjang lebar. Adik-adiknya nggak paham.
tapi insya Allah paham kok ya. Kak Erlan sudah buat seringan mungkin dan semenarik mungkin supaya adik-adik bisa memahami dengan baik. Dan jangan lupa dicatat adik-adik faedah-faedahnya. Nanti adik-adik catatannya minta fotokan ayah bunda, lalu di tag di Instagram Kak Erlan ya. Nanti insya Allah akan Kak Erlan share story-nya supaya nanti teman-teman yang lain bisa dapat faedahnya juga. Ya adik-adik ya. Dan adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian kita pada kesempatan sore ini. Kak Erlan ucapkan jazakumullah khairan kepada segenap kru yang bertugas di Momi Studio ini. Ada Mas Sidik dan juga Mas Cahyo dan juga Mas Dwi sudah pulang ya. Dan Kak Erlan juga ucapkan jazakumullah khairan kepada segenap media yang sudah merelay kajian kita kali ini. Dari media Sunnah dan Art Visi, ada dari Video Muslim TV, Radio Muslim Jogja, Muslim Muda Aku Timur, ICBM, Bontang Mengaji, Mumtaz TV, Al-Firqatun Najiyah, Bima Mengaji, Cikarang Mengaji, Niaga TV, Robbani TV, Rifkon TV Banjarmasin, Media Sunnah Blora, Sunnah Jalan Pasti TV, Aila TV, Masjid Nurul Iman Purwomartani Sleman, Masjid Al-Hijrah Berbah Sleman, Masjid Nurul Jariyah Jambu Sari Sleman, Masjid Nurul Hikmah Pakem Sleman, SDIT Ya Bunaya Yogyakarta, dan Momi TV atau Muslim Millennials TV. Adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah, demikian dulu kajian kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Kak Erlan akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah adik-adik.